Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa terus-menerus berupaya mendekatkan diri kita pada pencipta kita, yaitu Allah Rabbul Alamin. Karena kedekatan hamba dengan penciptanya ini sungguh sangat berpengaruh sekali terhadap seluruh rangkaian aktivitas hidup kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, orang yang dekat kepada Allah, hidupnya akan senantiasa memiliki ketenangan jiwa. Karena Allah senantiasa memotivasi pada kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan dekat kepada Allah, maka hati ini akan mengalami sebuah ketenangan. Dan orang yang dekat kepada Allah dan orang yang bertakwa akan senantiasa di dalam hidupnya itu memiliki keberkahan dalam hidupnya. Karena Allah juga berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi andai kata penduduk bumi isinya terdiri dari orang-orang yang aman wattaqau, beriman dan bertakwa, dapat dipastikan Allah akan menumpahkan karunia berkahnya, baik berkah dari langit maupun berkah dari dalam bumi. Dan orang yang dekat kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, akan memiliki kemudahan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya. Karena Allah pun juga berjanji, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi barang siapa yang dekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya, baik persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan-persoalan organisasi masyarakat, maupun persoalan bernegara. Karena semua kehidupan ini ada Allah yang mengatur. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya berlakulah atas manusia bahwa dalam setiap lembaran hidup yang dilaluinya itu tidak akan lepas, tidak akan luput dari apa yang namanya musibah atau bala. Musibah itu apakah berupa ditinggal mati oleh orang yang dicintainya, atau harta kekayaannya ludes, entah itu ditipu, terbakar. Begitu juga bisa rumah tangganya mengalami kehancuran, keberantakan. Nah, itu salah satu di antara 1001 macam ujian-ujian dan cobaan. Hadirin, mohon maaf pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita bangsa Indonesia tengah menghadapi musibah nasional atau musibah internasional, yaitu pandemi wabah COVID-19 ini. Dengan adanya COVID-19 ini, kita tentu sangat bersedih karena kita harus tinggal di rumah.
Dalam puasa seperti ini biasanya kita sholat tarawih di masjid, terpaksa kita harus tarawih di rumah. Sholat Jumat yang biasa kita lakukan di masjid, terpaksa kita harus lakukan di rumah. Termasuk mudah-mudahan nanti ini bisa selesai ya, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid atau di rumah atau di lapangan. Tapi kalau pandemi COVID ini masih belum dicabut oleh Allah, masih belum selesai, maka kita harus terpaksa sholat Id di rumah bersama keluarga. Mohon maaf ya, jadi persoalannya itu bukan ibadahnya ya, yang dilarang, tapi sebenarnya pelarangan ini gitu, dikandung maksud sayang dengan kita. Gitu. Kenapa? Yang sebenarnya yang tidak boleh itu kan berkumpulnya ya, ketemunya, interaksi antar sesama ini dengan terlalu dekat, inilah ya, ini yang dicegah ya. Karena dalam rangka memutus mata rantai penularan ini, jangan sampai kita terjadi sebuah penularan yang, karena penularan yang begitu cepat sekali. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara persoalan musibah, bala, bencana, ada 3 model musibah, cobaan atau bala itu yang ditimpakan atas manusia ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pertama, musibah ini akan menimpa kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang biasanya musibah ini disebut sebagai ujian. Karena semakin tinggi keimanan, ketakwaan seseorang itu, ujiannya itu juga semakin tinggi. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an, la yazalul bala'u bil mu'minin wal mu'minat fi jasadihi wa malihi wa fi waladihi hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa selalu ya, cobaan hidup ini akan menimpa orang-orang yang mukmin maupun orang-orang yang mukminah. Apa bentuk keterpaan musibah ini? Bisa jasadi, dirinya ya, apakah dia terserang sakit, bisa terserang corona, dan bisa juga hartanya. Tiba-tiba saja usahanya bangkrut sama sekali, sehingga ludes hartanya. Dan bisa juga ujiannya dalam bentuk anaknya, lewat anaknya. Secara sama, Nabi Allah Nuh juga diuji dengan anaknya. Ketika anaknya diajak untuk bersama dengan dia, apa katanya? Tidak rasional membuat perahu di gunung. Enggak, kalau ada air saya akan naik. Sini nak, ajak-ajakannya sampai. Tapi itulah itu, jadi ujian yang ditimpakan atas orang-orang yang mukmin maupun mukminah, jika ini ya, di dalam menghadapi ujian ini dia tetap terus beriman, bertakwa sampai dia bertemu dengan penciptanya, maksudnya di akhirat nanti. Nah, nanti ketika dia berjumpa dengan penciptanya dalam keadaan tidak memiliki dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua, musibah itu bisa dalam bentuk ya, menimpa, maksudnya
pada seorang muslim, ya. Artinya muslim yang masih terjebak dalam dosa. Misalnya, pagi dia selalu berjamaah sholat subuh dengan pakaiannya yang bagus, sajadahnya bagus, sorbannya bagus, parfumnya tidak lupa. Tapi ketika dia di kantor, dia tidak bisa menghindar untuk mengambil hak orang lain, korupsi misalnya. Artinya dia selalu melaksanakan ibadah, tapi dalam satu sisi dia tidak mampu menghindar untuk berpisah dengan pelakuan maksiat yang tidak bisa. Nah, kalau dia ditimpa musibah orang yang model-model begini, ya, model ini kan sebenarnya merupakan peringatan kepada mereka. Jika dia menyadari, dia bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Karena memang Allah adalah Ghafurur Rahim. Dan Ramadan ini sebenarnya merupakan momen bagi kita untuk membersihkan diri kita. Karena Allah lewat Rasulnya menyatakan man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maka Allah akan menghapus semua dosa apa yang pernah dia lakukan. Karena memang Allah Ghafurur Rahim. Selama dia menyadari, selama dia mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu salah, bahwa apa yang dilakukan itu nanti akan mengarah kepada sebuah kecelakaan yang amat nanti di akhirat, istighfar kepada Allah, Allah pasti akan mengampuninya. Dan yang ketiga, yaitu menimpa kepada orang-orang yang hidupnya senantiasa bergelimang dengan dosa, terus menerus berbuat maksiat. Dan ini kalau ditimpa musibah namanya azab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi karena mereka terus menerus mendustakan ayat-ayat kami, maka kami timpakan kepada mereka azab disebabkan karena perbuatan mereka. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, kesimpulan dalam musibah ini, yang pertama, musibah yang ditimpakan kepada orang-orang yang bertakwa adalah sebagai peningkatan derajat seseorang. Jadi dalam pandangan Allah ini sebagai sebuah tanda kecintaan Allah kepadanya. Lalu kita pernah mendengarkan dicelup di candra di muka, atau apa istilahnya itu, dimasukkan ke kawah condro di muka. Itu bagian dari asahan-asahan. Tapi ini tidak seperti itu. Islam tidak seperti itu, sekedar gambaran bahwa Allah menguji kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau dia sabar di dalam menjalani ujian itu, maka dia akan bertemu kepada penciptanya dalam keadaan tidak memiliki dosa sama sekali. Yang kedua, ada kalanya musibah itu sebagai peringatan agar mereka, orang-orang yang masih beriman, orang-orang yang masih beribadah itu menyadari, sehingga kembali kepada jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Artinya kalau Allah melarang, ya sudah, tidak dikerjakannya. Kalau Allah memerintahkan, dikerjakannya. Nah, seperti itu. Maka Allah akan menghapus semua dosa-dosanya. Yang ketiga, yaitu bahwa Allah akan menurunkan
azab, menimpakan ya. Ya ini musibah tapi dalam bentuk azab kepada manusia yang senantiasa hidupnya itu melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Mungkin kita pernah menyaksikan peristiwa bagaimana Allah yang tanah itu semula keras tiba-tiba mencair dan semua apa yang ada di atasnya masuk. Kemudian tanah itu mengeras lagi. Kemarin yang terjadi di Palu berapa tahun yang lalu. Dan bagi Allah mudah, azab yang ditimpakan kepada orang-orang yang terus-menerus senantiasa bergelimang dalam dosa. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya tak ada alternatif lain dan kita menghadapi musibah yang menimpa kita selain kita mawas diri, bersabar, bertawakal kepada Allah, serta menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita ini adalah masih dalam skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekapur siri ini ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf. Terima kasih dan hadani Allah wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.